Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Septiani Nur Alif dengan nomor induk mahasiswa 2081000018. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Etika dan Hukum Pers, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan maksud dari etika dan hukum pers. Jadi, etika ini mencakup prinsip, moral, dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku para praktisi media seperti jurnalis dan editor. Etika ini juga mencakup tanggung jawab juga terhadap kebenaran dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Sedangkan hukum pers merujuk pada kerangka hukum yang mengatur kebebasan pers, hak-hak jurnalis, dan kewajiban media massa. Ini menyangkut regulasi hukum terkait pencemaran nama baik dan privasi hak cipta. Hukum pers bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta keseimbangan masyarakat. Yang kedua, urgensi hukum pers diberlakukan di negara RI, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jadi, hukum pers yang diberlakukan di negara Republik Indonesia memiliki urgensi yang penting dalam menjaga kebebasan pers, melindungi hak-hak jurnalis, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat ialah akurat dan bertanggung jawab. Kemudian, dengan adanya hukum pers, dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan jurnalisme independen, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong pertanggungjawaban media terhadap masyarakatnya. Hal ini juga dapat membantu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan pers yang dapat merugikan atau menyesatkan. Yang ketiga, jenis pelanggaran di media konvergensi. Pelanggaran di media konvergensi ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk hak cipta, privasi, dan etika jurnalistik. Kemudian, contoh pelanggaran hak cipta yaitu dengan menyalin konten tanpa izin, pelanggaran privasi dengan mengungkap informasi pribadi tanpa persetujuan, dan pelanggaran etika jurnalistik seperti menyajikan informasi secara tidak akurat. Selanjutnya yang keempat, jenis pelanggaran dan kejahatan di media internet. Yang pertama ada kejahatan dan pelanggaran di internet, yaitu phishing. Phishing dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Kemudian, banyak orang yang tak sadar sedangkan terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Yang kedua ada peretasan. Peretasan ini merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Yang selanjutnya ada cyber stalking. Cyber stalking ini merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk meneror korban. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Yang kelima, bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam media massa. Penegakan hukum yang dapat dilakukan di media massa melalui Undang-Undang Pers atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan, seperti Kode Etik Jurnalistik. Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 sebagai proses batasan pembuatan program siaran.
dan SPS atau penyiaran standar program sebagai batas program siaran dalam pengiriman. Kemudian ada pengawasan dan pengaturan. Pengawasan dan pengaturan ini membentuk lembaga regulasi yang bertugas mengawasi dan mengatur media massa agar beroperasi sesuai dengan aturannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.